Sejak suamiku mengaku jadi CEO, suami dan mertuaku tak henti menghinaku. Tapi saat aku datang ke kantornya, Satpam tertawa, ternyata selama ini diam-diam dia berbohong untuk menjebakku. Saat itulah aku memutuskan. Aku akan pura-pura tidak tahu. Aku akan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri. Dan aku akan memastikan mereka jatuh sedalam-dalamnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lantai keramik dingin terasa menembus telapak kaki Winda saat ia selesai membersihkan dapur. Sudah pukul 10 malam, dan ini adalah ritualnya. Menunggu kepulangan Tony, suaminya, sambil memastikan tidak ada satupun piring kotor tersisa di wastafel. Ibu Imah, mertuanya, sudah mendengkur di kamarnya. Keheningan di rumah kecil itu terasa berat, seolah menekan pundaknya yang seringkali ia sembunyikan di balik balutan hijab sederhananya. Winda menghela napas, jemarinya yang lelah mengusap tepi meja makan yang mengilap. Ia hidup untuk melayani, setidaknya itulah yang selalu didengungkan Ibu Imah di telinganya. Tiba-tiba, suara pintu depan dibanting terbuka. Tony pulang. Tapi langkah kakinya tidak seperti biasa. Jika biasanya langkah itu berat dan lesu, malam ini terdengar hentakan penuh energi yang arogan. Winda buru-buru merapikan jilbabnya dan berjalan ke ruang tamu. Tony berdiri di tengah ruangan, melempar tas kerjanya sembarangan ke sofa. Jasnya, yang selalu tampak sedikit kebesaran, ia lepas dan lempar juga. Wajahnya memerah, tapi bukan karena marah. Itu adalah rona kemenangan yang membuat Winda merasa asing. "Ibu, Winda!" teriak Tony, suaranya menggelegar. Ibu Imah tergopoh-gopoh keluar dari kamar, rambutnya yang kusut ditutupi seadanya dengan ciput tidur. "Ada apa, Tony?" malam-malam teriak. "Kayak di hutan saja," gerutunya. Tony tidak peduli. Dia membusungkan dadanya, dagunya terangkat tinggi. "Bu," katanya, suaranya bergetar penuh drama. "Mulai hari ini, hidup kita berubah. Anak ibu sudah resmi diangkat menjadi CEO." Hening sejenak. Winda mengerjap, mencoba mencerna informasi itu. "CEO? Tony? Suaminya yang sering mengeluh soal pekerjaannya yang tidak jelas itu?" Ibu Imah menutup mulutnya. Matanya yang tadinya mengantuk kini membelalak lebar. Lalu, dalam satu gerakan teatrikal yang mengejutkan, Ibu Imah menjatuhkan dirinya ke lantai. "Ya Allah! Sujud syukur. Anakku jadi CEO." Ibu Imah benar-benar bersujud di lantai, menangis meraung-raung. "Akhirnya, Tony, akhirnya kamu buktikan siapa kamu. Akhirnya kita bisa keluar dari rumah sempit ini." Tony tertawa, tawa yang besar dan angkuh. Dia menarik ibunya berdiri dan memeluknya. "Tentu saja, Bu. Ibu kira aku main-main selama ini? Ini semua hasil kerja kerasku." Winda berdiri mematung di ambang pintu dapur. Dia ingin merasa bahagia. Sungguh, ini berita baik. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Cara Tony mengumumkannya, reaksi Ibu Imah yang berlebihan. Rasanya seperti menonton adegan sinetron yang sudah dihafal naskahnya. Dia melangkah maju perlahan. "Mas Tony selamat, ya? CEO di perusahaan apa, Mas?" tanyanya lembut. Tony dan Ibu Imah serentak menoleh padanya. Pelukan mereka terlepas. Wajah Ibu Imah yang tadinya basah air mata haru, kini mengeras menjadi cemoohan. Winda, kamu ini memang tidak mengerti apa-apa, ya? Pertanyaanmu itu tidak penting. Yang penting itu suamimu sekarang CEO. Orang besar." Tony mendengus. "Menara Agung. Puas? Sudah, sana buatkan aku kopi. Kopi paling mahal yang kita punya. Aku mau merayakan." Winda mengangguk patuh. "Baik, Mas." Malam itu adalah titik baliknya. Perlakuan mereka yang sebelumnya sudah seringkali dingin, kini berubah menjadi penghinaan terbuka. Saat Winda menyajikan kopi, Ibu Imah langsung mengomentari cangkirnya. "Cangkir begini? Kamu mau bikin malu suamimu? Besok kita beli satu set cangkir porselen impor. Istri CEO tidak boleh pakai barang murahan." Saat makan malam keesokan harinya, Winda memasak rendang, makanan kesukaan Tony. Tapi Tony hanya mengaduk-aduk nasinya. "Masakanmu ini rasa kantin, Winda. Tidak ada levelnya. Besok aku mau makan malam di restoran hotel bintang 5. Kamu harus belajar standar hidup kita yang baru." "Tapi, Mas." Winda mencoba bersuara. "Tapi apa?
sela Tony tajam. Kamu itu sekarang istri pejabat tinggi perusahaan. Dandan sedikit. Lihat jilbabmu itu, kusam. Tidak pantas. Malu-maluin aku saja. Kamu itu tidak usah banyak tanya urusan kantor. Otak kamu tidak akan sampai. Urus saja dapurmu, dan pastikan kamu terlihat pantas bersanding denganku. Winda menunduk, menelan nasi yang terasa seperti pasir. Hinaan itu adalah strategi. Dia bisa merasakannya. Mereka ingin dia merasa kecil. Merasa bodoh. Merasa tidak pantas. Setiap hari, Ibu Imah akan membandingkannya dengan istri-istri pejabat yang ia lihat di televisi. Lihat itu. Tasnya saja ratusan juta. Kamu, pakai tas hadiah pernikahan yang sudah buluk. Winda hanya diam. Dia menelan semuanya. Tapi dia bukan wanita bodoh. Dia cerdas, hanya saja kesabarannya sering disalahartikan sebagai kepasrahan. Dia tahu suaminya. Tony itu pemalas. Tony tidak punya riwayat pendidikan yang cemerlang. Bagaimana bisa dia melompat menjadi CEO di Menara Agung, salah satu gedung perkantoran paling elit di kota? Kecurigaan itu memuncak seminggu kemudian. Ibu Imah sedang pamer kepada tetangga lewat telepon, menceritakan betapa mewahnya kantor baru Tony. Winda, yang sedang mengepel lantai, mendengar percakapan itu. Iya, Jeng. Ruangannya di lantai paling atas. Pemandangannya seluruh kota. Ada meja kayu jati asli, kursinya saja puluhan juta. Tony, yang sedang duduk di sofa sambil membaca koran, lebih tepatnya, memelototi halaman bursa saham yang tidak ia mengerti, merasa terganggu dengan suara Winda mengepel. Dia berdecak kesal. Kamu ini berisik sekali, sih, hardiknya. Winda berhenti. Maaf, Mas. Tony, mungkin karena kesal atau mungkin karena ingin pamer lagi, mengeluarkan ponselnya. Dia membuka sebuah foto dan menyodorkannya ke wajah Winda. Nih, lihat. Biar otak udangmu itu ada gambaran. Ini ruanganku. Lihat. Lebih besar dari seluruh rumah ayahmu, tahu. Winda terpaksa melihat foto itu. Memang benar. Sebuah ruangan mewah. Meja besar mengilap, kursi kulit hitam yang gagah, dan jendela raksasa dari lantai ke langit-langit yang menunjukkan pemandangan kota dari ketinggian. Tony duduk di kursi itu, tersenyum pongah ke arah kamera, mengenakan jas yang rapi. Winda ingin memalingkan muka, tapi matanya menangkap sesuatu. Sesuatu yang sangat janggal. Di pantulan jendela kaca raksasa di belakang Tony. Pantulannya agak buram, terdistorsi oleh cahaya matahari sore. Tapi Winda bisa melihatnya dengan jelas. Sosok yang mengambil foto itu. Sosok itu memegang ponsel. Dan di belakang sosok itu, ada pantulan Tony. Bukan Tony yang sedang duduk di kursi CEO. Tapi Tony yang sedang berdiri di dekat pintu. Dan di pantulan itu, Tony tidak mengenakan jas. Di pantulan buram itu, Winda melihat suaminya mengenakan seragam. Seragam dua warna, biru muda dan biru tua. Persis seperti seragam yang biasa dipakai para petugas kebersihan atau office boy di gedung-gedung besar. Jantung Winda berdebar kencang. Dia pasti salah lihat. Itu hanya trik cahaya. Pantulan yang menipu. Dia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Kenapa? Kaget? Terpana kamu, kan? Ejek Tony, menarik kembali ponselnya. Winda memaksakan senyum tipis. Hebat, Mas. Ruangannya bagus sekali. Tentu saja. Sahut Ibu Imah dari seberang ruangan, masih memegang telepon. Suami siapa dulu? Tony. Winda kembali ke pekerjaannya, melanjutkan mengepel lantai. Tapi pikirannya tidak lagi di situ. Tangannya gemetar. Gambaran pantulan di jendela itu terus berputar di kepalanya. Seragam biru itu. Kecurigaan yang tadinya hanya bisikan kecil, kini berubah menjadi lonceng alarm yang memekakan telinga. Ada sesuatu yang sangat salah dengan suaminya. Hari-hari berikutnya, tekanan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Winda kini benar-benar diperlakukan seperti pembantu yang tidak dibayar. Setiap pagi, Ibu Imah akan memberinya daftar tugas yang tidak masuk akal. Membersihkan setiap sudut rumah sampai mengilap, memasak 3 jenis lauk berbeda untuk sarapan Tony, dan memastikan kemeja, CEO, suaminya licin sempurna tanpa satu pun kerutan. Winda menuruti semuanya dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena dia sedang mengamati. Tony semakin arogan. Dia pulang semakin malam, seringkali membawa kantong belanjaan berisi barang-barang bermerek yang Winda tahu harganya mahal. Dia akan melempar kantong itu ke depan Ibu Imah. Nih, Bu, tas baru. Biar Ibu pantas jadi ibunya CEO. Ibu Imah akan memekik girang, memamerkan tas itu pada Winda.
Lihat. Ini baru hidup. Kamu kapan mau ganti jilbab bulukmu itu, Winda? Malu aku lihatnya. Winda hanya tersenyum. Dia memperhatikan, tidak satupun barang bermerek itu dibelikan untuknya. Dia juga memperhatikan, Tony seringkali menerima telepon dengan gugup. Dia akan berjalan ke halaman belakang, berbicara dengan suara pelan dan marah, lalu kembali ke dalam rumah dengan wajah stres yang coba ia tutupi dengan amarah. Suatu malam, Winda sedang menyiapkan makan malam ketika Tony dan Ibu Imah memanggilnya ke ruang tamu. Keduanya duduk di sofa dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. Ini adalah rapat. Dan Winda tahu, dia adalah targetnya. Winda, duduk, kata Tony, nadanya memerintah. Winda duduk di kursi kayu kecil di seberang mereka, kedua tangannya tertaut di pangkuan. Ibu Imah berdeham, memulai sandiwara. Winda, kamu ini sayang tidak sama suamimu? Sayang tidak sama keluarga ini? Winda menatap mertuanya. Tentu saja saya sayang, Bu. Bagus kalau begitu, Ibu Imah mengangguk-angguk. Kalau sayang, kamu pasti mau membantu suamimu. Tony ini lagi ada proyek besar. Iya, kan, Nak? Tony mengangguk, mengambil alih. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, memasang wajah seorang pebisnis ulung. Begini, Winda. Aku jelaskan pakai bahasa sederhana, ya, biar kamu mengerti. Dia sengaja berhenti, menikmati penghinaan kecil itu. Perusahaan sedang mau ekspansi. Kita mau buka cabang baru di luar negeri. Ini proyek offshore yang sangat sensitif. Butuh modal cepat. Suntikan dana segar. Winda diam, mendengarkan dengan saksama. Para investor lama ragu-ragu. Biasa, birokrasi. Nah, aku sebagai CEO, punya kesempatan emas. Aku bisa memasukkan investor baru. Investor pribadi. Keuntungannya sangat besar. Kita bicara soal puluhan miliar dalam 6 bulan. Jantung Winda mulai berdebar lagi. Arah pembicaraan ini sudah bisa ia tebak. Papa kamu, lanjut Tony, matanya menatap Winda tajam. Pak Sanjaya, beliau punya uang, kan? Uangnya banyak. Kebanyakan mengendap di bank. Tidak produktif. Mas, potong Winda, suaranya pelan namun tegas. Maksud Mas? Jangan bodoh, Winda, bentak Ibu Imah, kehilangan kesabarannya. Maksud suamimu itu, minta Papa MU investasi. Masa begitu saja tidak mengerti? Tony mengangkat tangannya, menenangkan ibunya. Bukan minta, Bu. Menawarkan kesempatan emas. Aku butuh 10 miliar. Cepat. Bilang sama Papa MU. Kalau beliau transfer minggu ini, aku jamin, 6 bulan lagi uangnya jadi 20 miliar. Ini win-win solution. Papa MU untung, aku juga bisa mengamankan posisiku sebagai CEO. Winda menatap suaminya. Kebohongan itu begitu nyata. Pantulan seragam OB di foto itu kembali terlintas. Seorang CEO perusahaan raksasa di Menara Agung, yang katanya mau ekspansi ke luar negeri, tapi butuh modal 10 miliar dari mertuanya, dan memintanya lewat istri yang setiap hari ia hina? Ini bukan bisnis. Ini penipuan. Kenapa, Mas? Winda bertanya dengan suara tenang, menahan gemetar. Kenapa perusahaan sebesar itu butuh uang dari Papa? Bukankah perusahaan punya modal sendiri? Punya bank? Wajah Tony memerah padam. Amarahnya meledak. Sudah aku bilang, otak kamu tidak akan sampai. Ini namanya strategi bisnis. Kamu mau menghalangi suamimu sukses. Hah? Kamu mau kita tetap tinggal di rumah peta ini selamanya? Kamu sengaja, kan? Kamu tidak suka aku lebih sukses dari ayahmu. Tony, tenang. Ibu Imah kini ikut panik melihat reaksi Winda yang tenang. Winda, dengar. Ini demi kebaikan kita semua. Kamu tinggal bilang saja ke Papa MU. Apa susahnya? Bilang saja, menantumu ini CEO hebat, mau kasih kesempatan Papa MU jadi lebih kaya. Gampang, kan? Winda menunduk sejenak. Dia menarik napas panjang. Dia tidak bisa melawan mereka sekarang. Tidak di sini. Dia butuh bukti yang lebih kuat. Baik, Mas. Baik, Bu, katanya sambil mengangkat wajah. Dia memasang ekspresi ragu yang dibuat-buat. Nanti Winda coba bicara sama Papa. Tony dan Ibu Imah saling pandang. Mereka mengira sudah menang. Tony tersenyum miring. Bagus. Memang seharusnya begitu. Jangan sampai kamu jadi istri durhaka yang menghalangi rezeki suami. Winda mengangguk, lalu berdiri. Saya permisi ke dapur dulu. Melanjutkan masak.
Saat dia berbalik, senyum miring Tony dan Ibu Ima berubah menjadi senyum kemenangan yang licik. Winda mendengarnya, tapi dia terus berjalan. Di dapur, tangannya mencengkeram tepi meja begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia harus tahu yang sebenarnya. Dia harus pergi ke Menara Agung. Keesokan harinya, Winda berdandan rapi. Dia memilih gamis terbaiknya dan hijab berwarna pastel yang bersih. Dia bilang pada Ibu Imah bahwa dia akan pergi ke pengajian di Masjid Agung. Ibu Imah mengizinkannya pergi, sambil mencibir agar Winda mendoakan, proyek besar, suaminya lancar. Winda naik taksi online. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Dia merasa seperti mata-mata di film. Takut, tapi juga bertekad bulat. Dia harus melakukan ini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ayahnya, Pak Sanjaya, yang sudah bekerja keras seumur hidup. Dia tidak akan membiarkan ayahnya ditipu oleh menantunya sendiri. Taksi berhenti di depan lobi Menara Agung. Gedung itu menjulang tinggi, megah, dan berkilauan di bawah sinar matahari. Kaca-kaca birunya memantulkan langit. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian kerja mahal, langkah mereka cepat dan percaya diri. Untuk sesaat, Winda merasa kecil. Dia merapikan jilbabnya. Mungkinkah dia yang salah? Mungkinkah Tony benar-benar bekerja di sini? Mungkinkah pantulan foto itu hanya imajinasinya? Dia menarik napas, melangkahkan kakinya masuk ke lobi yang dingin ber-AC. Lantainya terbuat dari marmer impor yang begitu mengilap, hingga dia bisa melihat bayangannya sendiri. Suasananya sibuk namun senyap. Hanya terdengar bunyi ketukan sepatu hak tinggi dan dering lift. Winda berjalan lurus ke meja resepsionis yang panjang dan modern. Seorang wanita muda berpenampilan sangat profesional, menatapnya dengan senyum ramah. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Winda menelan ludah, mencoba membuat suaranya terdengar biasa. "Selamat siang, Mbak. Saya Winda. Saya mau bertemu dengan suami saya, Pak Tony. Beliau CEO di sini." Senyum ramah di wajah resepsionis itu tidak berubah, tapi matanya sedikit mengerut. "Pak Tony? Baik, Ibu. Boleh saya tahu nama lengkap beliau? Dan dari perusahaan apa?" "Tony Firmansyah," kata Winda. "Perusahaannya saya kurang yakin, Mbak. Beliau hanya bilang, beliau CEO di Menara Agung." Resepsionis itu mengangguk paham. Dia mulai mengetik di komputernya. Winda menunggu, jantungnya serasa ingin melompat dari dadanya. Dia memilin-milin ujung jilbabnya. Resepsionis itu menatap layar. Mengerutkan kening. Mengetik lagi. Memeriksa daftar lain. Lalu dia melihat direktori besar di dinding. Dia kembali ke komputernya. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, resepsionis itu mengangkat wajahnya. Senyumnya masih profesional, tapi ada nada bingung yang tidak bisa disembunyikan. "Maaf, Ibu Winda." Jantung Winda berhenti berdetak. "Saya sudah periksa direktori seluruh perusahaan di gedung ini," lanjut resepsionis itu. "Tidak ada nama Tony Firmansyah di jajaran direksi atau CEO kami." Mungkin salah eja," suara Winda bergetar. Resepsionis itu menggeleng pelan. "Saya sudah cari berdasarkan nama, Tony, saja. Tidak ada satupun CEO di seluruh gedung Menara Agung ini yang bernama Tony." Darah serasa mengalir dari wajah Winda. Kakinya lemas. Jadi benar. Semua itu bohong. Tapi suami saya." Resepsionis itu menatapnya dengan iba. "Maaf, Ibu. Mungkin suami Anda bekerja di gedung lain?" Winda tidak bisa berpikir. Kebohongan ini terlalu besar. CEO palsu. Untuk apa? Untuk menipu ayahnya. Rasa marah yang dingin mulai menjalar di hatinya. Dia harus pergi dari sini. "Ah, baiklah, Mbak. Mungkin saya yang salah dengar. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu." "Sama-sama, Ibu." Winda berbalik badan, berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar. Kepalanya pusing. Jadi, apa pekerjaan Tony sebenarnya? Bagaimana dia bisa mengambil foto di ruang CEO itu? Dan di mana dia sekarang? Saat Winda hampir sampai di pintu putar, dia melihat seorang satpam yang berdiri tegak di dekat posnya. Satpam itu, Pak Agus, tampak ramah dan kebapakan. Winda tiba-tiba mendapat ide. Resepsionis mungkin hanya tahu nama-nama besar. Tapi satpam tahu semua orang yang keluar masuk gedung. Winda mengubah arah dan berjalan menghampiri Pak Agus. Dia harus memastikan satu hal lagi. Winda berjalan pelan menuju pos satpam. Pak Agus, pria berumur 50-an dengan kumis rapi dan seragam yang licin,
memperhatikannya datang dengan tatapan bertanya yang ramah. Dia tampak seperti orang yang bisa dipercaya, tipe pria yang telah melihat ribuan orang datang dan pergi setiap hari. Winda menguatkan hatinya. Dia harus terdengar seyakin mungkin. "Permisi, Pak." Suara Winda sedikit bergetar, tapi dia memaksanya agar tetap stabil. Pak Agus tersenyum. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Begini, Pak. Saya Winda, istri dari Pak Tony. Beliau CEO di salah satu perusahaan di sini. Saya mau mengantarkan makan siang, tapi ponselnya tidak aktif. Tadi saya tanya resepsionis, tapi mereka tidak menemukan namanya." Winda sengaja mengucapkan kalimat itu, berharap Pak Agus bisa mengklarifikasi. Pak Agus mengerutkan keningnya dalam-dalam. "CEO? Namanya Pak Tony?" "Iya, Pak. Tony Firmansyah," ulang Winda. Pak Agus menatap Winda dari atas ke bawah. Tatapannya bukan merendahkan, tapi penuh kebingungan, seolah Winda baru saja memberitahunya bahwa langit berwarna hijau. Dia lalu tertawa kecil, tawa canggung yang ditahan. "CEO? Tony?" ulangnya sekali lagi. "Maaf, Bu. Ibu ini bercanda, ya?" Dada Winda terasa sesak. "Saya serius, Pak. Suami saya bilang." "Tony?" potong Pak Agus, masih dengan nada tidak percaya. "Setahu saya, yang namanya Tony di gedung ini, cuma satu orang, Bu. Dan dia..." Pak Agus menghentikan kalimatnya, seolah tidak enak hati. Dia melihat Winda yang berhijab rapi, wajahnya tulus dan penuh harap. Pak Agus seperti tidak tega. Dia kenapa, Pak?" desak Winda, suaranya kini nyaris berbisik. Pak Agus menghela napas. Dia seperti membuat keputusan. "Ibu jangan tersinggung, ya. Tapi yang namanya Tony di sini, itu..." Tepat saat itu, bel lift service di seberang lobi berbunyi. Pintu lift yang terbuat dari baja kusam itu terbuka. Pak Agus menunjuk dengan dagunya ke arah lift tersebut. "Nah, itu orangnya. Ibu lihat saja sendiri." Winda menelan ludah. Jantungnya berdebar sangat kencang, memukul-mukul rusuknya seperti ingin keluar. Dia memutar tubuhnya perlahan. Matanya menyipit, fokus ke pintu lift servis yang terbuka. Seorang pria keluar dari lift itu. Pria itu mendorong troli pembersih yang tinggi, penuh dengan ember, kain pel, botol-botol cairan pembersih, dan kantong sampah kuning. Pria itu mengenakan seragam. Seragam dua warna, biru muda di bagian atas, dan biru tua di bagian celana. Punggungnya agak bungkuk karena lelah, dan keringat membasahi pelipisnya. Pria itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya dengan lengan seragamnya. Dan Winda melihat wajahnya. Dunia Winda seakan berhenti berputar. Lantai marmer di bawah kakinya terasa bergoyang. Itu Tony. Itu suaminya. Suaminya yang arogan. Suaminya yang menghinanya. Suaminya yang mengaku sebagai CEO. Tony Firmansyah. Seorang office boy. Pria yang mengepel lobi. Pria yang membuang sampah. Pria yang pantulannya ia lihat di foto, ruang CEO, itu. Seragam itu. Seragam mobe. Semuanya nyata. Tony belum melihatnya. Dia sibuk mengatur botol di trolinya. Winda berdiri membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap. Menatap pria yang telah membohonginya, membohongi ibunya, dan kini berencana menipu ayahnya. Pak Agus menatap Winda dengan iba. "Itu Tony, Bu. Petugas kebersihan. Dia biasa shift malam, tapi hari ini dia tukar shift pagi. Orangnya baik, rajin." Winda tidak mendengar pujian Pak Agus. Telinganya berdenging. Tepat pada saat itu, seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Tony mengangkat kepalanya. Pandangannya menyapu lobi yang ramai. Dan matanya terkunci pada Winda. Waktu benar-benar berhenti. Winda melihat rahang Tony jatuh. Matanya membelalak ngeri. Wajahnya yang tadi lelah dan berkeringat, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Botol pembersih yang sedang ia pegang jatuh dari tangannya, menimbulkan bunyi keras di lantai marmer. Klang. Beberapa orang menoleh, termasuk Tony. Tapi matanya cepat-cepat kembali menatap Winda. Dia membeku di tempat, troli pembersihnya menjadi saksi bisu. Winda bisa melihat kepanikan murni di matanya. Ketakutan seorang penipu yang tertangkap basah. Semua emosi bergolak di dalam diri Winda. Rasa sakit, amarah, kecewa, penghinaan. Dia ingin berlari ke sana, menampar wajahnya, menjerit di depan semua orang. Pembohong, penipu. Tapi dia tidak melakukannya.
Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya itu, otaknya bekerja dengan cepat. Jika dia membuat keributan sekarang, Tony akan punya alasan. Dia akan mengelak. Dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan menjadikan Winda terlihat seperti istri gila. Tidak. Dia tidak akan memberi Tony kepuasan itu. Rencana jahat suaminya dan ibu mertuanya melintas di benaknya. 10 miliar. Investasi. Harta ayahnya. Tidak. Permainan ini belum selesai. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Winda mengalihkan pandangannya dari Tony. Dia memutuskan kontak mata itu. Dia menatap Pak Agus, yang memandangnya dengan prihatin. Lalu, Winda melakukan hal yang paling tidak terduga. Dia tersenyum. Senyum tipis yang dipaksakan. "Ah," katanya, suaranya gemetar tapi dia berusaha keras mengontrolnya. "Bukan, Pak. Bukan dia. Saya pasti salah gedung. Maaf, Pak. Suami saya tidak mirip dia." Winda segera mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Dia mengangkat ponsel itu ke telinganya, seolah sedang menerima panggilan penting. Dia berbalik badan, memunggungi Tony yang masih mematung di dekat lift service. "Halo? Halo, Pak." Winda mulai berjalan cepat menuju pintu keluar. "Iya, ini Winda." "Oh, Papa di kantor?" Iya, Pak." Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak peduli jika Tony mengejarnya atau memanggilnya. Dia hanya perlu keluar dari gedung itu. Dia berjalan melewati pintu putar, matanya lurus ke depan, napasnya tersengal-sengal. Dia berhasil. Dia keluar dari lobi. Udara panas di luar langsung menerpa wajahnya, kontras dengan dinginnya AC di dalam. Dia terus berjalan, ponsel masih menempel di telinga. Dia berjalan menyusuri trotoar, gemetar hebat, sebelum akhirnya memberi isyarat pada taksi yang lewat. Begitu pintu taksi tertutup, benteng pertahanannya runtuh. Winda terisak. Bukan isakan keras, tapi isakan pelan yang menyakitkan. Air mata mengalir deras membasahi hijabnya. Dia menutup mulutnya agar sopir taksi tidak mendengar. Dia menangis bukan hanya karena dibohongi. Dia menangis karena penghinaan yang dia terima selama ini. Dia, seorang sarjana ekonomi yang memilih menjadi istri rumah tangga demi mengabdi pada suami, dihina habis-habisan oleh seorang pria yang bahkan tidak punya keberanian untuk jujur soal pekerjaannya. "Otak kamu tidak akan sampai," ejekan Tony bergema di telinganya. Ironis. Sangat ironis. Dia menangisi kebodohannya sendiri karena mempercayai pria itu. Dia menangisi Ibu Imah, yang ternyata adalah komplotan jahat, bukan sekadar mertua cerewet. Mereka berdua. Mereka merencanakan ini. Foto itu. Seragam di pantulan itu. Itu nyata. Tony sengaja mengambil foto di ruang CEO kosong saat sedang bersih-bersih. Tujuannya satu, menipu Pak Sanjaya. Winda menangis selama 10 menit perjalanan. Sopir taksi itu meliriknya dari kaca spion dengan cemas, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu, Winda berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Selesai. Cukup. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah buta, tapi amarah yang terfokus. Jika Tony dan Ibu Imah ingin bermain drama, baiklah. Winda akan menurutinya. Tapi mereka salah memilih pemeran utama wanita. Mereka pikir mereka mendapatkan domba yang penurut. Mereka tidak tahu, mereka baru saja membangunkan seekor singa betina. Dia akan mengikuti permainan mereka. Dia akan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri. Dia akan memberi mereka tali, dan dia akan menonton mereka menggantung diri mereka sendiri dengan keserakahan mereka. Winda merapikan hijabnya. Dia melihat pantulan wajahnya di jendela taksi. Matanya merah dan bengkak, tapi tatapannya kini tajam. "Putar balik, Pak," katanya tiba-tiba. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi. "Supermarket. Saya mau beli bahan-bahan masakan mewah. Saya akan memasak makan malam paling enak malam ini." Sopir itu bingung, tapi menurut. Winda bersandar di kursi. Rencana mulai tersusun di kepalanya. Dia akan menjadi istri, CEO, yang paling penurut. Dia akan menjadi umpan yang sempurna. Dan dia akan memastikan, saat jebakannya terpasang, tidak akan ada jalan keluar bagi Tony dan Ibu Imah. Permainan baru saja dimulai. Winda tiba di rumah 1 jam kemudian, menenteng 2 kantong belanjaan besar berisi bahan makanan mahal. Daging sapi impor, udang galah segar, sayuran organik, dan beberapa bumbu impor yang harganya selangit.
Dia sengaja menggunakan sisa uang belanja yang diberikan Tony. Dia perlu membangun panggungnya. Ibu Imah sedang menonton televisi di ruang tamu. Suara sinetron sore memenuhi ruangan. Dia melirik Winda dengan curiga. "Dari mana saja kamu?" Katanya pengajian. "Kok pulangnya bawa belanjaan sebanyak ini? Buang-buang uang." Winda tersenyum, senyum termanis yang bisa ia kumpulkan. "Ini untuk makan malam, Bu. Spesial. Tadi di pengajian, Ustadzah bilang kita harus memuliakan suami. Apalagi suami Winda sekarang CEO. Winda mau masak enak malam ini?" Kecurigaan di wajah Ibu Imah luntur, digantikan oleh ekspresi puas. "Nah, begitu. Itu baru benar. Sudah sadar kamu rupanya. Bagus. Sana masak yang benar. Jangan sampai keasinan lagi." "Siap, Bu," kata Winda riang, lalu melenggang ke dapur. Di dapur, senyum Winda lenyap. Dia mulai bekerja. Tangannya bergerak cepat dan efisien. Memotong daging, membersihkan udang, meracik bumbu. Tapi pikirannya 1000 kali lebih cepat. Dia menyusun skenario. Dia tahu Tony pasti pulang dengan rasa takut yang luar biasa. Tony melihatnya di lobi. Tony tahu Winda tahu. Atau setidaknya, Tony mengira Winda tahu. Itu adalah keuntungan Winda. Tony pasti sedang panik. Memikirkan kebohongan apalagi yang harus dia ciptakan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Apakah dia harus mengaku? Apakah dia harus marah? Winda tahu suaminya. Tony pengecut. Dia tidak akan mengaku. Dia akan memilih untuk berbohong lagi. Malam itu, Tony pulang sangat larut. Jauh lebih larut dari biasanya. Pukul 11 malam. Winda dan Ibu Imah, yang menggerutu karena harus menunggu lama, sedang duduk di meja makan. Meja itu penuh dengan hidangan mewah yang aromanya memenuhi rumah. Pintu depan terbuka pelan. Tony masuk seperti pencuri. Langkahnya ragu-ragu. Wajahnya kusut dan pucat. Dia jelas tidak menyangka akan melihat Winda dan ibunya masih terjaga, duduk di depan pesta makan malam. Saat melihat Winda, mata Tony memancarkan ketakutan. Dia mengamati wajah istrinya, mencari tanda-tanda kemarahan, kekecewaan, atau tuduhan. Tapi yang dia temukan adalah senyuman Winda. "Mas Tony, sudah pulang?" sapa Winda dengan lembut, seolah tidak ada apa-apa. "Ayo, Mas, makan dulu. Aku masak spesial buat Mas. Pasti capek, ya, meeting sampai malam." Tony membeku di tempat. Ini adalah reaksi yang paling tidak dia duga. Dia menatap Winda, lalu ke ibunya, lalu ke meja makan. Ibunya tampak sama bingungnya. Kamu masak semua ini?" tanya Tony, suaranya serak. "Iya, dong," sahut Ibu Imah, yang lebih dulu pulih dari kebingungannya. "Winda bilang dia mau memuliakan kamu. Ayo, Tony, cuci kaki tanganmu, kita makan. Ibu sudah lapar dari tadi nungguin kamu." Tony masih menatap Winda. Dia berjalan pelan ke meja makan, tidak melepaskan pandangannya dari istrinya. Dia duduk. Winda segera mengambilkan piring, mengisinya dengan nasi, udang bakar madu, dan tumis daging sapi lada hitam. Dia menyajikannya di depan Tony. "Silakan dimakan, Mas," kata Winda. Tony menelan ludah. Dia bingung setengah mati. Apa yang terjadi? Apakah Winda tidak melihatnya? Apakah dia berhalusinasi di lobi tadi siang? Atau, apakah Winda melihatnya, tapi mengira dia adalah OB yang mirip dengannya? Tony melirik ibunya. Ibu Imah, yang tidak tahu apa-apa soal kejadian di lobi, langsung menyantap makanan dengan lahap. "Wah, enak ini, Winda. Tumben masakanmu benar." Tony mulai makan. Dia makan dalam diam. Pikirannya berkecamuk. Dia harus menguji Winda. "Winda," katanya di sela-sela kunyahan. "Kamu, tadi siang, kemana saja?" Winda mengangkat wajahnya dari piring, menatap Tony dengan mata jernih. "Oh, aku ke pengajian di Masjid Agung, Mas. Seperti yang aku bilang ke ibu." "Kenapa memangnya?" "Tidak," kata Tony cepat. "Tidak apa-apa. Cuma tanya." Dia lega. Sangat lega. Jadi Winda benar-benar tidak melihatnya. Atau mungkin Winda memang ke Masjid Agung dan tidak pernah ke Menara Agung. Resepsionis atau satpam pasti tidak melaporinya. Dia aman. Kebohongannya aman. Aroganinya mulai kembali. Dia sudah lolos dari lubang jarum. Dia merasa tak terkalahkan. Ibu Imah, yang sudah selesai makan, menatap Tony penuh harap. "Jadi bagaimana, Tony? Soal investasi itu? Kapan Winda mau bicara sama ayahnya?" Tony menyeringai.
Sekarang saatnya. Dia menatap Winda. Iya, Winda. Bagaimana? Ini kesempatan emas buat Papa MU. Winda meletakkan sendok dan garpunya. Dia menatap Tony dan Ibu Imah bergantian. Inilah saatnya. Dia menarik napas. Dia memasang wajah gembira yang dibuat-buat. Mas, Ibu, katanya dengan suara bergetar haru. Winda punya kabar baik. Tony dan Ibu Imah langsung mencondongkan tubuh ke depan. Mata mereka berbinar. Tadi siang, lanjut Winda, waktu aku di pengajian, aku kepikiran terus soal Mas Tony. Aku bangga sekali sama Mas. Jadi, aku telepon Papa. Jantung Tony berdebar. Ini dia. Aku telepon Papa. Ulang Winda, nyaris memekik. Aku ceritakan semuanya. Aku bilang suamiku sekarang CEO hebat di Menara Agung. Aku bilang Mas Tony lagi ada proyek besar mau ekspansi ke luar negeri. Lalu Papa MU bilang apa? Desak Ibu Imah tidak sabar, mencengkeram lengan Tony. Winda tersenyum lebar. Papa senang sekali, Mas. Papa terharu. Beliau bilang, akhirnya, Winda, suamimu membuktikan dia menantu yang hebat. Papa bilang beliau bangga sekali sama Mas Tony. Wajah Tony memerah karena bangga. Seringai sombongnya merekah. Dia menepuk dadanya. Tentu saja. Siapa dulu? Iya, kan? Aku bilang juga apa? Timpal Ibu Imah, tertawa melengking. Dan soal investasi itu. Winda sengaja menggantung kalimatnya. Ruangan itu hening. Papa bilang. Lanjut Winda, Papa mau investasi besar. Berapa? Teriak Ibu Imah dan Tony hampir bersamaan. Papa tidak sebut angkanya, tapi beliau bilang, investasi besar. Papa percaya penuh sama Mas Tony, kata Winda. Tony rasanya ingin melompat dari kursinya. Dia berhasil. Dia akan kaya. Dia memandang ibunya, dan mereka berdua berbagi tawa kemenangan yang rakus. Mereka berhasil menipu si bodoh Winda dan si tua bangka Pak Sanjaya. Winda menunggu tawa mereka reda. Lalu dia menjatuhkan umpan terakhirnya. Tapi tawa mereka langsung berhenti. Tapi apa? Tanya Tony tajam. Winda memasang wajah sedikit cemas. Papa orangnya kan teliti sekali, Mas. Beliau bilang, beliau mau investasi, tapi beliau mau lihat dulu kantor Mas. Wajah Tony dan Ibu Imah menegang. Bukan cuma itu, tambah Winda cepat-cepat. Beliau mau ketemu langsung sama Mas Tony di kantor Mas. Minggu depan. Beliau mau serahkan ceknya langsung di sana, sebagai simbol kepercayaan. Keheningan total melanda meja makan. Tony menatap Winda. Sisa-sisa kecurigaannya tadi siang kini lenyap total, digantikan oleh kepanikan baru. Ketemu di kantor? Minggu depan? Bagaimana caranya? Winda menatap suaminya dengan tatapan polos penuh dukungan. Mas tidak apa-apa, kan? Papa cuma mau yakin, katanya. Wajar. Kan? Mas pasti bisa atur. Kan? Mas kan CEO. Kalimat terakhir itu adalah kunci. Mas kan CEO. Itu adalah sanjungan sekaligus tantangan. Tony, yang egonya sudah melambung setinggi langit karena pujian palsu dari Pak Sanjaya, tidak mungkin mundur. Mundur berarti mengakui ada yang salah. Dia menelan ludah. Dia melirik ibunya. Ibu Imah memberinya tatapan, atur saja bagaimanapun caranya. Tony memaksakan tawa. Tawa yang kaku. Tentu saja bisa, sayang. Hal kecil itu. Bilang sama Papa MU, atur saja waktunya. Minggu depan, aku akan sambut beliau di kantorku. Dengan karpet merah. Asyik. Winda bertepuk tangan seperti anak kecil. Aku tahu Mas Tony pasti bisa. Aku bangga sekali. Winda berdiri. Ya sudah, Winda bereskan piring dulu, ya. Kalian lanjut saja mengobrolnya. Dia membawa piring-piring kotor ke dapur. Begitu dia membelakangi mereka, senyum di wajahnya lenyap. Dia mendengar Tony dan Ibu Imah mulai berbisik-bisik panik di meja makan. Gimana ini, Tony? Kantor? Tenang, Bu. Aku bisa sewa. Aku bisa atur. Yang penting uangnya cair. Winda tersenyum sinis sambil mencuci piring. Jebakan telah dipasang. Waktu telah ditentukan. Dia memberi mereka waktu 1 minggu. 1 minggu bagi mereka untuk menyiapkan panggung sandiwara terbesar mereka. Dia mengeringkan tangannya. Dia berjalan ke kamarnya, meninggalkan suami dan mertuanya yang sedang menyusun skenario penipuan mereka. Winda menutup pintu kamarnya pelan. Dia menguncinya. Dia duduk di tepi tempat tidur.
Dia mengambil ponselnya. Dia membuka kontak ayahnya. Dia tidak akan menelepon. Terlalu berisiko. Dia mengetik sebuah pesan singkat. Pak, Tony dan ibunya berencana menipu Papa. Mereka butuh 10 miliar. Mereka akan mengundang Papa ke kantor Tony minggu depan. Aku mohon, Pak, ikuti permainanku. Jangan bereaksi apa-apa dulu. Pura-pura tertarik. Winda punya rencana. Dia menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Winda menatap ponselnya. Sekarang, dia tidak sendirian lagi. Sang sutradara sudah memberi arahan. Para aktornya sedang panik berlatih. Dan penonton utamanya, Pak Sanjaya, baru saja membeli tiket untuk pertunjukan barisan depan. Pesan Winda terkirim. Detik berikutnya, balasan dari ayahnya masuk. Hanya satu kata, hati-hati. Papa ikut. Jantung Winda sedikit tenang. Dia tidak sendirian. Di ruang tamu, suasana tegang. Begitu Winda masuk ke kamar, Ibu Imah langsung menatap Tony dengan panik. Tony, bagaimana ini? Kantor? Minggu depan? Kamu gila menyetujuinya. Tony mengusap wajahnya kasar. Dia juga panik, tapi egonya yang sudah terlanjur melambung tinggi melarangnya untuk mundur. Tenang, Bu, tenang. Aku bisa atur. Atur bagaimana? Desis Ibu Imah. Kita mau tunjukkan apa? Lobi Menara Agung? Terus bilang kamu CEO-nya? Begitu Pak Sanjaya tanya ruanganmu, kita mau bilang apa? Lagi direnovasi? Bukan, bentak Tony. Ibu pikir aku sebodoh itu? Aku tidak akan pakai Menara Agung. Terlalu berisiko. Si Winda bisa-bisa nekat ke sana lagi, atau Pak Sanjaya tanya resepsionis. Habislah kita. Tony mondar-mandir di ruang tamu sempit itu. Otaknya bekerja keras. Dia harus terlihat profesional. Dia butuh kantor sungguhan. Aku akan sewa virtual office, katanya tiba-tiba. Bukan, yang lebih bagus. Serviced office. Kantor siap pakai yang mewah. Kita sewa untuk 1 hari. Banyak di pusat bisnis. Ibu Imah terdiam, memproses ide itu. Sewa? Pakai uang apa? Down? Itu masalahnya, gerutu Tony. Pasti mahal. Belum lagi, aku harus bayar beberapa orang. Bayar orang? Tentu saja, Bu. Masa CEO sendirian di kantor? Aku butuh sekretaris palsu. Manajer keuangan palsu. Biar Pak Sanjaya yakin. Aku bisa panggil Riko dan Bima. Mereka pasti mau asal dibayar. Ibu Imah memijat pelipisnya. Rencana ini semakin rumit dan semakin mahal. Tapi bayangan 10 miliar, uang tunai dari Pak Sanjaya, membuat matanya kembali berbinar. Keserakahan mengalahkan ketakutannya. Ya sudah, lakukan. Berapa biayanya? Ibu ada simpanan sedikit. Cincin kawin ibu. Jual saja. Tony mendengus. Cincin kawin ibu paling laku berapa? Tidak akan cukup. Kita butuh uang besar. Uang cepat. Tony berhenti mondar-mandir. Dia menatap ponselnya. Ada satu cara. Cara yang berisiko, tapi paling cepat. Keesokan paginya, Winda bersikap seperti biasa. Dia membuat sarapan, membersihkan rumah, dan melayani suami serta mertuanya dengan senyum patuh. Dia pura-pura tidak mendengar suara bisik-bisik tegang dari kamar Ibu Imah tadi malam. Dia juga pura-pura tidak melihat Tony yang sibuk menelepon di teras, berbicara dengan nada memelas tapi mendesak. Siang itu, Winda izin keluar lagi. Kali ini dia bilang mau membeli benang rajut. Ibu Imah mengizinkannya, terlalu sibuk memikirkan rencana besar mereka. Tapi Winda tidak pergi ke toko benang. Dia kembali ke Menara Agung. Dia menemui Pak Agus, sang satpam, di posnya. Pak Agus, sapa Winda lembut. Pak Agus tampak kaget melihatnya. Loh, Ibu ada apa lagi? Winda mengeluarkan amplop berisi uang kopi yang lumayan tebal. Dia memberikannya pada Pak Agus. Pak, saya tahu suami saya bohong. Saya tahu dia OB di sini. Pak Agus menatap amplop itu, lalu menatap Winda. Dia tidak menerimanya. Tidak usah, Bu. Saya kasihan sama Ibu. Pak, tolong terima, desak Winda. Saya bukan minta Bapak berbohong. Saya cuma minta informasi. Saya harus melindungi ayah saya. Suami saya, dia berencana menipu ayah saya. Mendengar kata, menipu, raut wajah Pak Agus mengeras. Dia benci ketidakadilan. Dia akhirnya mengangguk pelan dan menerima amplop itu. Apa yang perlu Ibu tahu? Foto itu, kata Winda.
Foto dia di ruang CEO. Apa dia sering melakukannya? Pak Agus menghela napas. Oh, si Tony. Dia memang sering bikin ulah. Sering sekali kami pergoki dia foto-foto di ruang meeting Dewan Direksi di lantai 30 kalau sudah malam. Waktu kantor kosong. Dia bilang untuk pamer ke pacarnya. Ternyata untuk menipu istri sendiri. Kurang ajar. Winda mengepalkan tangannya. Terima kasih, Pak. Informasi ini sangat berharga. Winda bergegas pergi. Tujuannya berikutnya adalah toko elektronik. Dia menggunakan uang simpanan rahasianya, uang pemberian ayahnya jauh sebelum dia menikah. Dia membeli alat perekam suara digital terkecil namun paling sensitif yang bisa dia temukan. Malam itu, saat Tony dan Ibu Ima sedang fokus menonton televisi, Winda diam-diam menyelipkan alat perekam itu di bawah sofa ruang tamu, menempelkannya di rangka kayu, tersembunyi dengan sempurna. Tepat seperti dugaannya. Setelah dia pura-pura tertidur di kamar, Tony dan Ibu Imah memulai rapat mereka di ruang tamu. Winda tidak bisa tidur. Dia menunggu fajar. Pagi-pagi sekali, sebelum Tony dan Ibu Imah bangun, dia mengambil kembali alat perekam itu. Dia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyumpal telinganya dengan earphone. Apa yang dia dengar membuat darahnya membeku. Suara Tony, berhasil, Bu, cair. 50 juta. Memang bunganya gila, tapi tidak masalah. Lunas begitu uang si tua bangka itu masuk. Suara Ibu Imah, bagus. Cepat kamu sewa kantornya. Gedung yang paling mewah. Jangan tanggung-tanggung. Bayar juga si Riko dan Bima. Suruh mereka pakai jas. Suara Tony, tenang, Bu. Sudah beres. Gedung Premier Tower, lantai 25. Sudah aku sewa untuk hari Rabu. Riko jadi manajer keuangan, Bima jadi sekretaris. Aku sudah cetak kartu nama palsu. Sempurna. Suara Ibu Imah, pintar anak ibu. Setelah Pak Sanjaya tanda tangan cek, langsung kita cairkan. Habis itu, terserah kamu, Tony. Mau kamu apakan si Winda itu? Sudah tidak ada gunanya dia. Suara tawa Tony terdengar. Iya, Bu. Kita ceraikan saja si Winda bodoh itu. Kita nikmati hidup kita. Tangan Winda gemetar hebat. Dia menyimpan rekaman itu. Air matanya nyaris jatuh, tapi dia menahannya. Ini bukan waktunya menangis. Ini waktunya berperang. 50 juta. Tony baru saja mendapatkan uang tunai 50 juta dari pinjaman online. Uang itu untuk menjebaknya. Winda tersenyum dingin. Uang itu harus dia habiskan. Winda keluar dari kamar mandi dengan wajah segar, seolah dia baru saja tidur nyenyak. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Uang pinjol Tony tidak boleh utuh sampai hari Rabu. Dia harus mengacaukan anggaran mereka. Dia menghampiri Tony dan Ibu Imah yang sedang sarapan di meja makan. Keduanya tampak sangat gembira pagi itu. Senyum mereka lebar, seolah baru memenangkan lotre. Tentu saja, pikir Winda, mereka merasa 10 miliar sudah di depan mata. Pagi, Mas. Pagi, Bu. Sapa Winda dengan nada manja yang dibuat-buat. Pagi, sahut Tony singkat, terlalu sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang mengatur virtual office-nya. Winda duduk di depan mereka. Dia tidak menyentuh makanannya. Dia menunduk, memainkan ujung jilbabnya, dan mulai sesenggukan pelan. Isakan itu langsung menarik perhatian Ibu Imah. Kenapa lagi kamu ini? Pagi-pagi sudah menangis. Bikin sial saja. Tony mengangkat kepalanya, tampak kesal. Ada apa sih, Winda? Aku lagi sibuk. Winda mengangkat wajahnya. Matanya sengaja ia buat berkaca-kaca. Mas, Ibu, aku gugup sekali mau ketemu Papa hari Rabu. Gugup kenapa? Bentak Ibu Imah. Bagus. Kan? Papa MU mau kasih kita uang. Bukan itu, Bu, kata Winda sambil terisak. Aku malu. Malu sama penampilan aku. Tony dan Ibu Imah saling pandang, tidak mengerti. Winda melanjutkan. Papa itu orangnya sangat teliti. Beliau tahu semua harga barang. Beliau pasti lihat penampilanku dari atas ke bawah. Beliau tahu jilbabku ini sudah 3 tahun. Beliau tahu tasku ini tas murahan. Nanti beliau curiga, Mas. Curiga apa? Tanya Tony tajam. Curiga, masa istri seorang CEO penampilannya begini kusam? Masa istrinya tidak terawat? Nanti Papa berpikir Mas ini bohong. Nanti Papa tidak jadi investasi. Winda mengucapkan kalimat terakhir itu dengan nada panik. Perkataan Winda menusuk tepat di ketakutan terbesar mereka. Tony terdiam. Dia melihat Winda.
Benar juga. Winda dengan gamis lamanya dan jilbab kusamnya memang tampak menyedihkan. Ayahnya yang kaya raya pasti akan curiga. Terus kamu maunya apa? Tanya Tony, suaranya sudah tidak sabar. Winda menatap suaminya dengan mata berbinar. Mas kan baru dapat bonus besar? Winda sengaja menyebut itu, dia tahu Tony baru dapat uang. Belikan aku perlengkapan baru, Mas. Biar aku pantas jadi istri CEO. Biar papa yakin 100%. Belikan aku tas baru, perhiasan, baju baru yang bagus. Ya, Mas. Ini demi kelancaran rencana kita, kan? Apa? Wajah Tony memerah. Uang. Lagi-lagi uang. Kamu gila? Aku tidak punya uang untuk foya-foya. Uang itu untuk operasional kantor. Operasional apa? Tanya Winda polos. Kantor Mas kan sudah besar. Kamu tidak mengerti, bentak Tony. Tapi di luar dugaan, Ibu Imah menepuk paha Tony. Tony, tunggu, katanya pelan. Ibu Imah menatap Winda, berpikir keras. Otak liciknya bekerja. Benar juga kata Winda. Ibu, pekik Tony, tidak percaya ibunya memihak Winda. Dengar dulu, potong Ibu Imah. Penampilan Winda itu penting. Itu bagian dari presentasi kita. Pak Sanjaya itu orang kaya, matanya jeli. Kalau dia lihat anaknya masih pakai barang buluk, dia pasti berpikir bisnis kamu belum stabil. Dia bisa ragu. Kita tidak boleh gagal di detik-detik terakhir. Winda dalam hati bersorak. Keserakahan Ibu Imah adalah sekutu terbaiknya. Ibu Imah menatap Tony. Belikan. Turuti saja maunya. Anggap saja ini investasi tambahan. Setelah 10 miliar cair, kamu bisa beli pabrik tasnya sekalian. Tony tampak frustrasi. Dia terjebak. Dia baru saja dapat 50 juta. Dia tidak bisa bilang tidak punya uang. Di satu sisi, dia harus menyewa kantor dan aktor. Di sisi lain, dia harus mendandani istrinya agar penipuan ini terlihat meyakinkan. Arg. Baiklah, teriak Tony sambil membanting sendoknya. Baik. Siap-siap kamu. Kita ke mall sekarang. Tapi jangan banyak tingkah. Beli yang perlu saja. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Winda tersenyum penuh kemenangan. Hari itu, Tony terpaksa membawa Winda ke mall paling mewah di kota. Dengan hati yang terbakar amarah, dia menggesek kartu debitnya, menghabiskan uang pinjol berbunga tinggi itu. Winda, dengan akting polosnya, memilih tas bermerek yang harganya lumayan mahal. Yang ini saja, Mas. Kelihatannya profesional. Gesek. Saldo berkurang. Winda memilih set gamis dan hijab desainer. Warnanya kalem. Mas. Kelihatan mahal. Gesek. Saldo berkurang lagi. Winda berhenti di toko perhiasan. Papa pasti cari cincin di jariku. Yang ini saja, Mas. Gelang emas tipis. Biar tidak kosong. Gesek. Dalam 3 jam, Tony telah menghabiskan hampir 20 juta dari uang pinjolannya. Wajahnya pucat. Uang untuk menyewa kantor dan membayar Riko Bima menipis. Saat mereka berjalan pulang ke parkiran, Winda menenteng semua tas belanjaannya dengan wajah berseri-seri. Tony menggerutu di belakangnya. Di tengah kekesalannya, Tony tidak sadar Winda sedang mengirim pesan singkat ke ayahnya. Pak, aku berhasil kuras sebagian uangnya. Mereka makin panik. Hari Rabu, di Premier Tower, lantai 25. Pastikan papa siap. Di rumah, Ibu Imah menyambut mereka. Dia memeriksa barang-barang belanjaan Winda dengan mata berbinar. Bagus. Bagus. Nah, begini baru pantas jadi menantuku. Ibu Imah kemudian menatap Tony yang sedang duduk merosot di sofa. Sudah, jangan lemas begitu. Anggap saja uang hilang sedikit. Nanti hari Rabu kita dapat gantinya 1000 kali lipat. Ibu Imah tertawa puas, lalu mengelus tas baru Winda. Sabar, ya, Nak Tony. Nanti kalau uang Papa Sanjaya sudah cair, kita beli pabrik tasnya. Winda, yang sedang pura-pura mencoba perhiasan barunya di depan cermin, tersenyum dingin. Dia mendengar kalimat itu. Kalimat yang sama persis dengan yang ada di rekamannya. Dia mengepalkan tangannya. Hari Rabu. 2 hari lagi. Hari penghakiman untuk Tony dan Ibu Imah. Hari Rabu. Hari haji udara di rumah kecil itu terasa sesak oleh antisipasi. Tony mondar-mandir di ruang tamu, mengenakan jas sewaan yang agak mengilap dan sedikit sempit di bahu. Dia sudah menyemprotkan parfumnya secara berlebihan, mencoba menutupi bau keringat dingin yang menguar dari tubuhnya. Uang pinjolannya sudah menipis drastis.
Setelah dipakai, Winda belanja 20 juta, dan dia membayar sewa kantor mewah serta gaji Riko dan Bima. Uangnya tinggal sisa sedikit untuk operasional. Dia bertaruh besar hari ini. Ibu Imah tidak kalah heboh. Dia mengenakan gamis brokat paling meriah yang dia punya, warnanya kuning menyala. Kerudungnya penuh dengan payet berkilauan. Riasan wajahnya tebal dan menor. Dia tampak seperti orang yang baru pertama kali melihat kemewahan dan ingin menelannya bulat-bulat. Winda, sebaliknya, tampak tenang dan elegan. Dia mengenakan setelan gamis dan hijab desainer yang dibelikan Tony. Warnanya kalem, riasannya tipis. Tas bermerek baru itu tersampir anggun di bahunya. Dia adalah gambaran sempurna seorang istri pengusaha sukses yang santun. Dia adalah umpan yang sempurna. Ayo, cepat, bentak Tony pada Winda yang sedang mengunci pintu. Jangan sampai Papa MU menunggu. Kesan pertama itu penting. Winda hanya mengangguk patuh. Mereka bertiga masuk ke taksi online yang sudah dipesan Tony. Perjalanan menuju pusat kota terasa hening. Tony terus-menerus merapikan dasinya yang miring, sementara Ibu Ima sibuk bersuah foto di dalam taksi, memamerkan perhiasan imitasi di pergelangan tangannya. Mereka tiba di Le Ciel, restoran Prancis paling mahal di puncak gedung pencakar langit. Restoran itu dipilih sendiri oleh Pak Sanjaya. Ini adalah jebakan pertama. Tony menelan ludah saat melihat daftar harga di menu yang dipajang di lobi restoran. Harga satu porsi steak di sini setara dengan gaji OB-nya selama 2 minggu. Ayo, Mas. Papa sudah menunggu di dalam, kata Winda lembut, seolah tidak menyadari kegelisahan suaminya. Seorang pelayan mengantar mereka ke meja terbaik di dekat jendela, dengan pemandangan seluruh kota. Di sana, Pak Sanjaya sudah duduk dengan tenang. Beliau mengenakan kemeja batik tulis yang sederhana namun berwibawa. Dia tampak santai, berbeda sekali dengan Tony yang kaku seperti robot. Papa, sapa Winda, mencium tangan ayahnya. Winda, nak. Pak Sanjaya tersenyum hangat, lalu menatap Tony dan Ibu Imah. Tony, Ibu Imah, silakan duduk. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oh, tentu saja, Pak Sanjaya. Sibuk sekali kami ini, tapi demi calon investor, apapun kami lakukan. Ibu Imah tertawa melengking, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Tony buru-buru duduk. Selamat siang, Pak. Maaf sedikit terlambat, tadi ada urusan mendadak di bursa saham. Winda hampir tersedak. Bursa saham. Pak Sanjaya hanya tersenyum tipis. Tidak masalah. Silakan pesan. Winda, kamu yang pilihkan makanan untuk Papa. Winda memesan beberapa hidangan mahal dengan lancar. Tony dan Ibu Imah hanya bisa mengangguk-angguk, pura-pura mengerti nama-nama makanan itu. Setelah pelayan pergi, suasana menjadi serius. Pak Sanjaya menautkan jari-jarinya di atas meja. Jadi, Tony, Winda sudah cerita banyak soal kesuksesan kamu. CEO di Menara Agung, ya? Saya dengar mau ada ekspansi besar. Inilah saatnya. Tony berdeham. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah dia cetak, berisi grafik palsu dan angka-angka omong kosong. Betul, Pak. Kami sedang dalam proses finalizing proyek offshore di Singapura. Ini prospeknya sangat profitable. Kami bicara soal return of investment yang masif. Tony mulai mempresentasikan bisnis palsunya. Dia menggunakan semua istilah bisnis yang dia hafal dari internet. Diversifikasi aset, akuisisi strategis, pangsa pasar baru. Winda menunduk, menahan senyum sinisnya. Suaminya bahkan salah mengucapkan kata akuisisi. Ibu Imah menambahkan bumbu. Betul itu, Pak Sanjaya. Tony ini otaknya encer sekali. Semua direksi di kantornya tunduk sama dia. Tiap hari meeting terus. Kadang saya kasihan, pulangnya malam terus. Pak Sanjaya mendengarkan semua itu dengan saksama. Dia mengangguk-angguk. Dia tidak membantah. Dia tidak bertanya detail. Dia hanya mendengarkan. Setelah Tony selesai dengan presentasinya yang gagap, dia menatap Pak Sanjaya dengan tegang. Menunggu reaksi. Pak Sanjaya bersandar di kursinya. Dia tersenyum lebar. Luar biasa, Tony. Luar biasa. Tony dan Ibu Imah tercengang. Semudah itu? Papa bangga sekali sama kamu, lanjut Pak Sanjaya. Papa tidak salah pilih menantu. Kamu pekerja keras. Winda beruntung punya suami seperti kamu. Dan Papa beruntung punya menantu pebisnis hebat. Wajah Tony memerah karena bangga. Egonya melambung menembus atap restoran. Dia berhasil. Dia menipu pengusaha besar. Karena itu, kata Pak Sanjaya,
nadanya mantap. Papa putuskan. Papa akan investasi. Ibu Imah menutup mulutnya, menahan pekikan. 10 miliar, kata Pak Sanjaya tegas. Mata Tony dan Ibu Imah membelalak liar. Mereka tidak bisa bernapas. Uang itu nyata. Papa sudah siapkan semuanya. Pak Sanjaya meraih tas kerjanya yang diletakkan di kursi sebelahnya. Dia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna biru tua yang tebal. Dia meletakkannya di atas meja, di antara piring-piring mahal yang baru saja datang. Kita selesaikan ini sekarang, kata Pak Sanjaya. Ini kontrak investasinya. Setelah ini, kita bisa langsung ke kantor kamu di Premier Tower untuk serah terima simbolis. Kan? Kamu sudah siapkan semuanya? Tony, yang masih terhipnotis oleh angka 10 miliar, mengangguk cepat. Tentu, Pak. Sudah siap. Tim saya sudah menunggu di kantor. Bagus. Pak Sanjaya membuka map itu. Silakan dibaca dan ditandatangani, CEO Tony. Tony menatap lembaran kontrak di atas meja. Tangannya gemetar hebat. Ini dia. Puncak dari semua kebohongan dan sandiwaranya. 10 miliar. Dia bisa merasakan tatapan ibunya yang penuh keserakahan, mendesaknya untuk cepat. Dia meraih pulpen mahal yang disodorkan oleh Pak Sanjaya. Dia membuka halaman terakhir, mencari tempat tanda tangan. Tunggu. Suara tenang Pak Sanjaya menghentikan gerakan tangan Tony. Tony mendongak. Wajah ayah mertuanya tidak lagi tersenyum ramah. Wajahnya datar, dingin, dan penuh perhitungan. Jangan buru-buru, Tony, kata Pak Sanjaya. Papa ini orang kuno. Papa selalu percaya, perjanjian harus dibaca dengan teliti. Apalagi ini menyangkut uang besar. Jantung Tony mulai berdebar tidak karuan. Iya, Pak. Tentu. Pak Sanjaya membalik beberapa halaman ke tengah kontrak. Dia menunjuk satu pasal dengan jari telunjuknya. Papa cuma mau kamu baca satu pasal ini. Pasal 5. Ini pasal standar di semua kontrak bisnis Papa. Pasal tentang kepercayaan dan konsekuensi. Coba kamu baca keras-keras. Tony menelan ludah. Ruangan restoran yang ramai tiba-tiba terasa senyap. Dia mencondongkan tubuhnya. Matanya menyapu tulisan di pasal 5. Dia membacanya dengan suara pelan dan bergetar. Pasal 5. Jaminan keterangan. Penerima investasi, dalam hal ini Saudara Tony Firmansyah, menjamin bahwa semua data, status, jabatan, dan informasi perusahaan yang diberikan kepada investor adalah benar adanya dan dapat dibuktikan secara hukum. Dia berhenti. Keringat mulai membasahi kerah kemejanya. Lanjutkan, perintah Pak Sanjaya, suaranya dingin. Tony melanjutkan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima investasi terbukti melakukan penipuan data, memberikan keterangan palsu mengenai jabatan, status perusahaan, atau itikat buruk lainnya. Bagian konsekuensinya, Tony, desak Pak Sanjaya. Tony gemetar. Maka penerima investasi wajib mengembalikan 200% dari total nilai investasi sebagai ganti rugi. Winda, yang diam sejak tadi, berbisik. 200% dari 10 miliar, itu 20 miliar. Mas? Mata Tony membelalak. 20 miliar. Ini jebakan. Dia tidak mungkin menandatangani ini. Dia menatap Pak Sanjaya dengan ngeri. Dia lalu melirik ibunya. Dia berharap ibunya mengerti bahayanya. Tapi Ibu Imah, yang dibutakan oleh angka 10 miliar, sama sekali tidak melihat adanya masalah. Dia hanya melihat angka 20 miliar sebagai gertakan. Kenapa diam, Tony? Desak Ibu Imah, menyenggol kaki Tony dengan keras di bawah meja. Tanda tangan. Papa MU kan percaya sama kamu. Itu kan cuma tulisan formalitas. Kamu kan memang CEO. Apa yang mau ditakutkan? Tapi, Bu. Bisik Tony, panik. Tanda tangan. Desis Ibu Imah lagi, matanya melotot. Jangan bikin papa mertuamu ragu. Cepat. Tony terjepit. Di satu sisi, ada denda 20 miliar yang mustahil. Di sisi lain, ada 10 miliar yang sudah di depan mata. Jika dia mundur sekarang, Pak Sanjaya pasti curiga. Penipuannya akan terbongkar sia-sia. Uang pinjol 50 juta akan menghantuinya. Dia akan hancur. Tapi jika dia tanda tangan, dia percaya dia bisa lolos. Riko dan Bima sudah menunggu. Kantornya sudah siap. Setelah tanda tangan, uang cair, dia bisa kabur bersama ibunya. Pak Sanjaya tidak akan bisa menemukannya. Didorong oleh keserakahan dan desakan ibunya, Tony membuat keputusan fatal. Dia mengambil pulpen itu. Dia memaksakan tawa kaku.
Ah, pasal standar? Ya, Pak. Tentu saja. Saya mengerti. Saya kan CEO betulan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan tangan yang basah oleh keringat, Tony membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Nama, Tony Firmansyah, kini terikat secara hukum pada denda 20 miliar. Begitu pulpen terangkat, Pak Sanjaya langsung menarik kontrak itu. Beliau menutup mapnya. Wajahnya tetap datar. Bagus. Ibu Imah tersenyum lebar, merasa menang. Tony mencoba bernapas lega. Winda, yang sedari tadi menunduk, kini mengangkat wajahnya. Dia tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Selamat ya, Mas Tony, kata Winda. Suaranya terdengar manis, namun penuh racun. Tony merasa ada yang tidak beres dengan senyum itu. Oh iya, Pak, Winda beralih ke ayahnya. Untuk merayakan penandatanganan ini, kita harus sekarang juga ke kantor Mas Tony di Premier Tower, kan? Untuk serah terima simbolisnya. Tentu, kata Pak Sanjaya sambil berdiri. Dan seperti janji Winda, tambah Winda, matanya menatap lurus ke arah Tony. Aku sudah panggil beberapa teman papa. Biar mereka bisa meliput kesuksesan Mas. Tony dan Ibu Imah membeku. Mi media? Tanya Tony, suaranya tercekat. Winda tersenyum. Bukan sembarang media, Mas. Aku panggil tim pengacara papa. Dan beberapa wartawan dari koran bisnis. Mereka sudah menunggu kita di lobi Premier Tower. Sekarang. Media? Wartawan? Wajah Tony berubah pucat pasi. Dia menatap Winda dengan ngeri, lalu beralih ke Pak Sanjaya. Ibu Imah, yang tadinya tersenyum penuh kemenangan, kini membeku. Riasan menornya tiba-tiba terlihat retak. Kenapa harus panggil wartawan? Tanya Tony, suaranya tercekat. Ini kan acara keluarga, Pak. Pak Sanjaya tersenyum tipis. Kenapa tidak, Tony? Bukankah ini pencapaian besar? CEO muda, proyek internasional. Papa pikir kamu akan senang. Papa ingin seluruh dunia tahu betapa hebat menantu papa. Winda menambahi dengan nada polos yang menusuk. Iya, Mas. Biar semua orang tahu. Biar semua teman arisan Ibu Imah lihat. Biar semua tetangga kita tidak bisa meremehkan kita lagi. Tony dan Ibu Imah terjebak. Menolak kedatangan media berarti mengakui ada yang disembunyikan. Menerimanya berarti bunuh diri massal. Tapi penipuan sudah terlanjur berjalan sejauh ini. Uang pinjaman sudah dihabiskan. Kontrak 20 miliar sudah ditandatangani. Mundur sekarang tidak ada gunanya. Tentu saja, kata Tony, memaksakan tawa yang terdengar seperti orang tercekik. Tentu saja saya senang. Ayo kita ke Premier Tower. Tim saya sudah menunggu. Perjalanan dari restoran mewah ke Premier Tower adalah perjalanan terburuk dalam hidup Tony dan Ibu Imah. Mereka duduk di kursi belakang taksi, sementara Winda dan Pak Sanjaya duduk tenang di mobil terpisah di depan mereka. Ibu Imah tidak lagi bersuah foto. Dia mencengkeram lengan Tony begitu erat, hingga kukunya membenam. Tony, bagaimana ini, wartawan? Bisik Ibu Imah panik, bibirnya gemetar. Kamu yakin Riko dan Bima bisa akting? Diam, Bu, desis Tony. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Jas sewaannya terasa mencekik. Sudah terlanjur? Kita ikuti saja. Yang penting cek 10 miliar itu cair. Setelah itu kita kabur. Peduli setan dengan wartawan. Premier Tower menjulang lebih angkuh dari Menara Agung. Lobinya berlapis marmer hitam yang mewah. Dan benar saja, di dekat pilar utama, sekelompok 5 orang pria berjas rapi sudah menunggu. Mereka tidak terlihat seperti wartawan biasa. Mereka terlihat tajam dan serius. Sanjaya, sapa pria yang paling tua, menjabat tangan Pak Sanjaya. Tim kami sudah siap. Bagus, kata Pak Sanjaya. Kita dengar dulu presentasi dari menantu saya yang hebat ini. Baru kita liput. Tony merasa kakinya seperti jeli. Dia memimpin rombongan itu ke lift. Ibu Imah berusaha membusungkan dada, mencoba terlihat seperti ibu seorang konglomerat, padahal wajahnya pucat pasi. Winda berjalan anggun di samping ayahnya. Perjalanan naik ke lantai 25 terasa seperti 1 jam. Pintu lift berdenting dan terbuka, menunjukkan koridor mewah. Di ujung koridor, sebuah pintu kayu besar dengan pelang kuningan bertuliskan, Tirta Mandiri Group, sudah terbuka. Nama perusahaan itu adalah karangan Tony semalam. Di dalam, Riko dan Bima, 2 teman pengangguran Tony, sudah berdiri kaku. Mereka mengenakan jas yang kebesaran, wajah mereka tegang. Ruangan itu adalah service office yang disewa Tony. Mewah,
tapi terasa kosong dan baru. Selamat siang, Pak Tony, sapa Riko dengan suara dibuat-buat. Selamat datang, Pak Sanjaya. Bapak-bapak. Ibu Imah menghela napas lega. Setidaknya panggungnya terlihat meyakinkan. Silakan duduk, kata Tony, berusaha mengendalikan suaranya yang gemetar. Dia berjalan ke depan, ke meja presentasi, pura-pura menyalakan laptop sewaannya. Baik, seperti yang saya bilang di restoran tadi, perusahaan kita, Tirta Mandiri Group, sedang dalam proses finalisasi. Tony mulai mengoceh. Mengulang istilah-istilah yang dia hafal. Tapi dia tidak bisa fokus. Mata para wartawan itu menatapnya tanpa berkedip. Pak Sanjaya duduk tenang. Winda menatapnya dengan senyum sinis yang tidak lepas dari wajahnya. Tepat ketika Tony akan menampilkan grafik palsunya, pintu ruangan itu diketuk dengan keras. Bukan ketukan sopan. Brak, brak, brak. Permisi. Pintu terbuka kasar. Seorang pria berseragam safari rapi masuk dengan wajah merah padam. Dia adalah manajer gedung Premier Tower. Di dadanya tersemat nama, Pak Binsar. Dan di belakangnya, berdiri Pak Agus. Satpam Menara Agung. Tony melihat Pak Agus. Darah serasa tersedot dari wajahnya. Dia membeku. Maaf, kata Pak Binsar dengan nada tinggi. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saudara Tony Firmansyah? Tony hanya bisa mengangguk kaku. Anda yang menyewa ruang pameran ini atas nama pribadi, kan? Lanjut Pak Binsar. Wajah Ibu Imah berubah bingung. Ruang pameran? Sewa? Pak Binsar tertawa sinis. Iya, Bu. Ini servicet office harian. Bukan kantor permanen. Dan Anda, dia menunjuk Tony, sudah melanggar aturan sewa. Anda membawa media dan rombongan tanpa izin. Anda membuat keributan. Kontrak sewa Anda saya batalkan. Silakan keluar sekarang juga. Ibu Imah ternganga. Sewa harian? Pak Sanjaya berdiri. Sabar, Pak Binsar. Saya investornya. Saya yang mengundang rekan-rekan ini. Pak Binsar menatap Pak Sanjaya. Oh, Bapak investornya? Kalau begitu Bapak sedang ditipu. Orang ini, dia menunjuk Tony lagi, bukan CEO. Dia penyewa 1 hari. Dia membayar pagi tadi dengan uang tunai. Kebenaran itu telak. Riko dan Bima langsung mengangkat tangan mereka. Sumpah, Pak, kami cuma dibayar. Kami tidak tahu apa-apa. Dia bilang ini untuk kejutan ulang tahun. Tony bersandar di dinding, kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ibu Imah mulai gemetar. Tony, ini tidak benar, kan? Bilang sama mereka, Tony. Bilang kamu CEO. Di tengah kekacauan itu, Pak Agus melangkah maju perlahan. Dia menatap Tony, yang kini menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Suara Pak Agus terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Mas Tony? Tony tersentak. Mas Tony, OB shift malam di Menara Agung, kan? Hening. Kok nekat sekali, Mas? Ngaku jadi CEO? Pakai sewa kantor mewah segala? Buat apa? Mas? Pertanyaan sederhana itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan mereka. Ibu Imah menjerit. Jeritan yang melengking, histeris, penuh kengerian dan rasa malu. Oh, B? Office Bu? Dia menatap Tony, lalu ke Pak Agus, lalu ke Winda. Para wartawan, yang sebenarnya adalah tim pengacara Pak Sanjaya, serentak maju, membuka map mereka, dan menyalakan perekam suara di ponsel mereka. Sandiwara telah berakhir. Ruangan kantor sewaan itu meledak dalam kekacauan. Ibu Imah histeris. Dia mencakar-cakar lengan Tony, mengguncangnya dengan brutal. Tony, jawab, Tony. Ini tidak benar. Kamu bohong, kan? Bilang ini bohong. Tapi Tony tidak menjawab. Dia hanya bersandar di dinding, matanya kosong menatap lantai marmer palsu. Dia kalah. Kalah telak. Permainannya selesai. Di tengah jeritan Ibu Imah, Pak Sanjaya melangkah maju dengan tenang. Dia berjalan ke meja tempat Tony tadi berdiri. Dia mengambil kontrak yang baru saja ditandatangani Tony di restoran. Dengan gerakan pelan, dia melemparkan map kulit itu ke depan wajah Tony. Kertas-kertas berhamburan. CEO palsu, desis Pak Sanjaya, suaranya dingin dan menusuk. Seorang OB yang punya akting hebat. Dia menunjuk kontrak yang jatuh di kaki Tony. Itu tanda tanganmu. Itu pasal 5. Sesuai perjanjian kita yang sah secara hukum, kamu, Tony Firmansyah,
sekarang berhutang padaku 20 miliar rupiah. Tim pengacara saya akan mengurus tagihannya. Sekarang. Ibu Imah berhenti menjerit. Napasnya tercekat. 20 miliar. Angka itu menghantamnya seperti palu godam. Masih mau mengelak, Mas? Suara Winda terdengar tenang. Dia berdiri di samping ayahnya. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya yang tertutup hijab tidak menunjukkan emosi, tapi matanya berkilat tajam. Masih mau bilang Ibu Imah tidak tahu apa-apa? Masih mau bilang ibu hanya korban? Winda mengeluarkan ponselnya. Dia menekan satu tombol. Sabar, Bu. Nanti kalau uang Papa Sanjaya sudah cair, kita beli pabrik tasnya. Suara Ibu Imah sendiri, hasil rekaman Winda, memenuhi ruangan itu. Ibu Imah membeku. Winda menekan tombol lagi. Iya, Bu. Kita ceraikan saja si Winda bodoh itu. Sudah tidak ada gunanya dia. Suara tawa Tony yang angkuh, yang direkam Winda dari balik pintu kamar, kini terdengar mengerikan di ruangan itu. Rekaman itu adalah bukti final. Bukti adanya niat jahat. Bukti adanya persekongkolan. Riko dan Bima, yang melihat kesempatan untuk menyelamatkan diri, langsung bersuara. Kami bersaksi, Pak. Mereka merencanakan ini. Kami dipaksa ikut. Wajah Ibu Imah berubah dari pucat menjadi kelabu. Dia menatap Winda dengan kebencian murni. Dia sadar. Wanita berhijab yang dia anggap bodoh, polos, dan penurut ini telah menghancurkannya. Kamu. Desis Ibu Imah. Kamu menjebak kami. Aku hanya memberikan tali, jawab Winda dingin. Kalian sendiri yang mengikat leher kalian dengan keserakahan. Tepat saat itu, pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini, bukan Pak Binsar. 3 pria berbadan besar dan berwajah keras masuk. Mereka melihat keramaian itu, tapi tatapan mereka terkunci pada satu orang. Tony Firmansyah, kata pemimpin mereka. Pinjaman online 50 juta. Jatuh tempo hari ini. Bunganya sudah jalan. Bayar sekarang. Ini adalah pukulan terakhir. Debt collector. Windalah yang memberitahu mereka kapan dan di mana Tony akan berada, dengan janji palsu bahwa Tony akan mendapat uang besar hari ini. Tony terkepung. Di satu sisi, pengacara menuntut 20 miliar. Di sisi lain, debt collector menuntut 50 juta. 2 orang petugas polisi berseragam, yang telah dihubungi oleh tim pengacara Pak Sanjaya, akhirnya tiba. Tony dan Ibu Imah tidak bisa berkutik. Mereka dituduh melakukan percobaan penipuan berat dan terencana. Buktinya tidak terbantahkan. Kontrak yang ditandatangani, rekaman suara pengakuan, kesaksian Pak Agus, dan pengakuan Riko Bima. Saat Tony dan Ibu Imah digiring keluar dari kantor sewaan itu, mereka benar-benar hancur. Ibu Imah tidak lagi histeris, dia hanya menangis tanpa suara, riasannya luntur berantakan. Tony berjalan seperti zombie, borgol mengilap di pergelangan tangannya. Di lobi, para debt collector itu menghadang mereka lagi, berteriak menuntut uang. Salah satu pengacara Pak Sanjaya melangkah maju. Semua aset kedua tersangka akan dibekukan oleh pengadilan. Termasuk rumah satu-satunya atas nama Ibu Imah. Aset itu akan kami sita sebagai pembayaran cicilan awal denda 20 miliar. Habis. Mereka kehilangan segalanya. Uang, kehormatan, kebebasan, dan rumah. Semuanya lenyap dalam satu sore. 6 bulan kemudian. Winda berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kantornya. Dia menatap pemandangan kota. Ironisnya, dari kantor barunya, dia bisa melihat gedung Menara Agung, tempat semua ini dimulai. Dia bukan lagi Winda, si istri rumah tangga yang diremehkan. Setelah perceraiannya dikabulkan dengan cepat, ayahnya memintanya kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Winda kini adalah direktur pengembangan bisnis di perusahaan ayahnya, Sanjaya Group. Dia adalah CEO dalam arti yang sesungguhnya. Dia baru saja selesai memimpin rapat akuisisi perusahaan baru. Rapat berjalan lancar. Dia berjalan keluar ruangan, stafnya mengangguk hormat. Presentasi yang bagus, Bu Winda. Terima kasih. Lanjutkan proposalnya, jawabnya tegas namun ramah. Di koridor, seorang OB muda tidak sengaja menyenggol trolinya, hingga menumpahkan sedikit air di lantai. OB itu panik melihat Winda. Maaf, Bu, maaf. Saya akan bersihkan. Winda berhenti. Dia tersenyum. Senyum yang tulus. Tidak apa-apa, Mas. Hati-hati, ya. Lantainya licin. Semangat kerjanya. OB itu tertegun melihat kebaikan Winda, lalu tersenyum lega. Baik, Bu. Terima kasih.
Winda melanjutkan langkahnya. Dia tiba di lobi gedungnya sendiri. Pintu mobil sedan mewah terbuka. Pak Agus, dengan seragam security pribadi yang gagah, membukakan pintu untuknya. Setelah insiden itu, Pak Sanjaya merekrut Pak Agus sebagai kepala keamanan pribadi Winda. Mobil siap, Bu Winda, kata Pak Agus hormat. Terima kasih, Pak Agus. Winda masuk ke mobil. Dia bersandar di kursi kulit yang nyaman. Dia teringat hari itu. Hari di mana dia melihat suaminya mendorong troli pembersih. Rasa sakit itu sudah lama hilang. Yang tersisa hanyalah rasa syukur atas kebenaran yang terungkap. Dia mengambil ponselnya, menelepon ayahnya. Halo, Pak. Rapatnya sukses. Aku pulang sekarang. Dia menutup telepon, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta, dan tersenyum damai.